datang, wahai para undangan, yang jauh deket biar pade senang. Banyak seni Betawi nggak ketahuan, kita kumpul biar banyak pengetahuan. Budaya Betawi yang kita sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicang-cingnya Babe, selamat sore. Kita dari kelompok 6 nih, mau ngebahas tentang IKN. Makanya ngerjain tugas mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Jadi walaupun di situasi hujan begini, kita juga tetap serius, tapi santai, mau nge-podcast, gaya lenong. Nah, teman-teman di sini kelas ikutin kita pada ya. Jangan lupa pasang headset masing-masing, yang pastinya asoy. Nusantara. Wih, keren nih. Nih, tahun ini jadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. DPR RI selaku lembaga legislatif udah ngesahin Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. Presiden Jokowi setuju tuh penamaan ibu kota negara yaitu Nusantara. Bener bang, di sini juga ada ini. Tempo hari juga Kepala Bappenas Pak Soeharto Monarva juga nerangin bahwa dipilihnya nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru dengan alasan lantaran nama Nusantara udah dikenal sejak dulu. Ikonik di kalangan internasional, mudah dan menggambarkan Nusantara Republik Indonesia. Aduh, dan pula tidak lepas dari faktor sejarah kerajaan Majapahit. Gimana nih? Baca nih pada ya. Masih kerenan Bung Karno dong. Gimana Bung Karno? Nih, di awal kemerdekaan dulu, Presiden Soekarno pernah memilih ibu kota negara dari Jakarta ke Jogja. Tahu gak karena apa? Nih, karena agresi militer Belanda yang membuat kondisi Jakarta nggak kondusif buat dijadiin pusat pemerintahan negara. Nah, itu namanya sejarahnya cuy. Pas ibu kota Republik Indonesia pernah pindah ke Jogja, Presiden Soekarno ditangkap deh tuh sama kompeni Belanda tuh. Waduh, memang tuh pemerintahan darurat Republik Indonesia terbentuk deh. Terus minain deh ibu kota. Berarti udah pernah. Berarti benar. Padang dulu ya. Iya kali. Nah ini situ. Tapi nggak resmi secara kenegaraan. Namanya juga situasi darurat, lalu paham dah pada ya. Berarti wacana pemindahan ibu kota kembali terjadi pada tahun 1957 menurut saya. Waduh, zaman yang darurat nomor 10 tahun 1957. Waduh, Presiden Soekarno memulai pembangunan ibu kota baru dengan nama Palangkaraya. Palangkaraya. Pada tanggal 17 Juli 1957, Insinyur Soekarno udah groundbreaking tuh di tepian sungai apa namanya Kayan, kota Palangkaraya. Pinggir kali. Iya, Kayan, Ibu saya menjadi rencana. Bung Karno keburu lengser waktu itu. Aduh. Oke. Gimana nih? Nah, dulu. Dalam era pemerintahan Jokowi, pemindahan ibu kota dilakukan secara politis dengan membentuk pansus IKN di DPR RI. Guna menyusun rancangan undang-undang tentang IKN, bro. Terus pansus IKN di DPR RI yang merupakan bagian dari gugus tugas Komisi 2 DPR RI melakukan berbagai kajian guna mewujudkan undang-undang IKN ini. Lalu, Presiden Jokowi memiliki strategi tersendiri dalam memindahkan ibu kota. Terbukti dengan mulusnya langkah legislatif atau parlemen menetapkan UU IKN pada awal tahun 2022. Wah, hebat bener Jokowi. Undang-undang tersebut sebagai legalitas formal Presiden beserta jajaran eksekutif lainnya untuk melaksanakan setiap usaha dalam rangka mewujudkan ibu kota negara. Nah, kalau menurut lu bagaimana Bang? Coba. Nih, kalau menurut gua nih Presiden Jokowi menyatakan pemindahan IKN ke wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Rencana pemindahan IKN juga telah dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024. Wah, ngeri ya. Nih, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim guna menjawab kebutuhan ibu kota masa depan. Terlebih bila Indonesia mampu menempati jajaran ekonomi maju, sehingga sangat wajar dong bila diperlukan ibu kota negara yang menopang kebutuhan tersebut. Nah, jadi Jokowi ngejelasin nih, ada 5 alasan pemerintah memilih Kalimantan Timur ini. Nah, dengerin ya Pak nih, dengerin nih, penting nih buat warga Indonesia nih. Yang pertama,
risiko bencana alam yang kecil, mau itu banjir, tsunami, kebakaran hutan, maupun gunung meletus, apalagi tanah longsor. Wah, jauh deh. Nah, yang kedua, lokasi yang strategis. Ada di tengah-tengah Indonesia nih tuh. Iya sih. Kalimantan tuh, kemana aja dekat. Sentral ya. Iya, namanya aja di tengah-tengah. Terus yang ketiga nih, lokasi yang berdekatan dengan perkotaan yang sudah berkembang, seperti Balikpapan sama Samarinda. Oh iya. Lu udah pada pernah belum ke sono? Belum sih. Sama gitu. Ntar kita main-main ke sana. Terus yang keempat nih, infrastruktur relatif lengkap, seperti di Balikpapan sama Samarinda. Ketersediaan lahan dikuasai 180.000 hektar. Tuh, lega gak tuh? Banyak banget itu. Iya, sablak-ablak. Apa itu? Iya, gue juga bingung. Kata orang betul sablak-ablak no. Iya. Yang kelima nih, yang terakhir nih, pembangunan ibu kota baru terwujud pemerataan pembangunan. Kenapa ya dibilang pemerataan? Karena bukan atu-atunya nih pemerintah mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan di luar Jawa. Maka selain memindahkan ibu kota, pemerintah juga akan membangun industrialisasi yang berbasis hilirisasi sumber daya alam. Jadi begitu tuh saudara-saudara. Oh, jadi begono. Oke. Kira-kira paham kagak? Ya iya. Kalau menurut ente gimana, Cem? Coba gue pengen denger. Kalau menurut Anda ya, ibarat judul lagu Sheila on Seven. Dulu apa tuh? Gayanya. Kisah klasik untuk masa depan. Nyambung tuh. Nyambung. Iya. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Amin. Semoga ibu kota negara Nusantara akan segera terwujud. Amin. Bukan lagi menjadi repetisi kisah maupun hanya sebatas wacana pemanis media massa. Iya. Semua elemen bangsa ini berharap pemindahan pusat pemerintahan dapat kita saksikan bersama-sama mulai 2024. Iya. Optimisme pemindahan kali ini bila kita memang sangat besar, terlebih hubungan kerjasama legislatif DPR RI, Ya. eksekutif, presiden Ya. beserta kementeriannya itu sangat baik tuh. Udah nyambung dah soal kemarin komunikasi udah cakep dah. Iya, dalam ilmu politik kolaborasi trias politika sangat penting dalam menjalankan suatu pemerintahan negara. Iya nggak? Sepakat nggak gitu? Apa nih yudikatif? Eksekutif, legislatif. Yudikatif. Oh iya benar. Iya, tanpa kolaborasi yang solid, sepertinya akan sulit bagi eksekutif menjalankan programnya ya. Iya, benar. Karena selalu diganjal oleh parlemen. Iya, legislatif akhirnya gimana? Udah akur. Kalau semuanya udah kondisiin, komunikasiin yang baik, semuanya insya Allah lah apa yang kita citakan sama negara kita menuju IKN, insya Allah akan terwujud. Amin. Nah ini kalau buat lebih jelasnya nih, gimana kalau kita tanya Pak RT? Oh iya benar. Pak RT. Ada gak di rumahnya ya? Pak Nemo, iya. Daripada di mari kagak ada kopi. Iya, rumah dia ada kopi kali ya. Iya, rumah Pak Nemo ada kopi. Tapi sambil mampir jalan di gorengan kita, ya. Ada orang-orang. Di sini ngapain? Keluar ada. Iya, keluar. Iya. Ya. Ya. Oke. Rumah Pak Nemo dulu. Ya. Justru yang belum kopi yang sumpah. Angkanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah pemaparan dari kelompok 6 tentang IKN. Beh, lu punya pantun kagak, Beh? Wih, ada. Buat pantunnya keren pasti. Orang Betawi nggak Yo, punya coba ya. Kasih. Buka puasa, minum sirup marjan. Cakep. Belinya kita naik bemo. Cakep. Walaupun ini hari lagi hujan, cakep. Tetap kita kerjain tugas dari Pak Memo. Iya. Baiklah teman-teman, demikian dari tadi kelompok 6 dengan grup Lenong Triumvirat. Apabila ada kesalahan dari kalimat maupun ucapan kami mohon maaf dan terima kasih kepada dukungan teman-teman, terutama juga Pak dosen Pak Memo Amazehono yang telah memberikan kami materi-materi dalam tugas-tugas kuliah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Gambar rombong dan topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Bang